Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini mungkin agak beda ya, karena hari ini kita akan bahas ya sejarahnya Aqua. Kalian teman-teman mungkin paham lah tentang merek Aqua ini, sebuah merek dari Indonesia, asli Indonesia yang sangat fenomenal. Oke, simak video ini sampai selesai, yuk kita belajar bareng. Oke, sebagian dari kita mungkin pernah atau secara tidak sadar saat kita pesen air mineral kemasan itu selalu kita ngucapnya gini, Bu, beli Aquanya satu ya. Padahal belum tentu air mineral yang dijual saat itu dengan merek yang sama seperti yang disebutkan. Itu karena apa? Karena mungkin sudah bisa menjadi top of mind ya. Jadi brand ini itu sudah melekat banget ya. Sehingga orang-orang itu akhirnya menganggap Aqua itu sebagai merek generik untuk air mineral. Jadi tenarnya produk ini tuh ternyata tidak terlepas dari kerja keras sang pendiri, yaitu Tirto Utomo, Bapak Tirto Utomo, sang pionir air minum dalam kemasan di Indonesia. Oke, kita akan telusuri lebih dalam, jadi simak video ini sampai selesai guys, jadi biar paham ya. Tirto, ya Bapak Tirto ini menjadi salah satu profil orang sukses yang dinilai membawa banyak perubahan pada perekonomian bangsa hingga saat ini. Di usia ke-64 tahun, beliau ya menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta. Namun, namanya tetap dikenang dan harum sampai sekarang. Bapak Tirto Utomo yang memiliki nama Chinese yaitu Kwasin Biao ya, lahir dari orang tua pengusaha susu sapi dan pedagang ternak. Untuk masalah pendidikan tidak ada kendala untuk Tirto, karena bisa dibilang beliau berasal dari keluarga yang berkecukupan. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini sempat menjadi pemimpin redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna sebelum akhirnya bekerja di Pertamina. Jadi beliau ini ya awalnya juga kerja juga ya. Ide mendirikan perusahaan air minum ya dalam kemasan yang biasa disingkat itu AMDK, Aqua, timbul ketika Pak Tirto ini bekerja sebagai pegawai Pertamina pada tahun 1970-an. Ketika itu, Pak Tirto ini bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Jadi beliau menjamu tamu. Namun jamuan itu terganggu jamuannya karena istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengkonsumsi air yang tidak bersih. Tahun 1970-an ini. Maklum saja, air minum yang disajikan saat itu bukan air minum kemasan seperti sekarang ini, melainkan air tanah yang direbus secara tradisional, air godokan gitu kalau bahasa Jawa ya. Bahkan bau tanahnya pun itu masih terasa gitu, bau tanahnya masih terasa. Pada saat itu Pak Tirto pun mulai menyadari nih bahwa tamu-tamunya yang berasal dari negara barat ini tidak terbiasa dengan minum-minuman yang seperti itu, dengan air minum yang direbus, melainkan mereka telah terbiasa dengan air yang telah disterilkan. Dari sanalah akhirnya Pak Tirto mempunyai ide, melihat peluang bahwa di Indonesia ini belum ada satupun guys air mineral di dalam kemasan. Akhirnya dengan modal sebesar 150 juta, di saat itu gede banget ya modal sekian ya, 150 juta, gede banget ini tahun 70-an ini. Bersama adiknya Slamet Utomo ya, adik beliau Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973. Dengan nama PT Golden Mississippi yang awal mulanya bernama Puritas ya. Karyawan Tirto Utomo saat itu hanya berjumlah 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Bayangin ya, 6 juta liter per tahun. Untuk lebih fokus pada perusahaan pribadinya ini, Tirto Utomo memilih pensiun dini dari PT Pertamina. Jadi beliau resign ya dari PT Pertamina karena ingin fokus mengembangkan Aqua ini guys. Nama Aqua sendiri itu dibuat atas masukan dari Eulindra Lim. Siapa beliau? Yaitu adalah konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura. Nama tersebut dianggap mudah untuk diucapkan dan diingat. Selain itu, nama Aqua juga terinspirasi atas nama samaran Aqua, yaitu semasa masih menjadi pemimpin redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna. Jadi ini adalah nama samarannya Pak Tirto Utomo gitu ya, dari Aqua ini, mirip gitu ya. Nah, terus kapan produk pertamanya Aqua ini diluncurin? Yaitu produk pertama Aqua diluncurin pada 1 Oktober 1974. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite ya,
itu sedang naik-naik daunnya gitu. Sehingga gagasan menjual air mineral tanpa rasa dan warna itu dianggap sebagai gagasan yang gila atau nyeleneh. Awal produksinya pun dianggap menjadi masa-masa yang sulit banget, sampai orang tanpa harus membayar pun tidak mau. Gratis nih, mereka nggak mau. Karena mereka berpikir, untuk apa air minum mentah gitu. Nah, mentah tanpa rasa gitu kan susah gitu ya di zaman itu. Nah, penjualan pada 3 tahun pertama tentu merosot, sangat merosot. Jadi perjuangannya beliau, ini kita masuk ke ini. 3 tahun pertama itu Pak Tirto sempat hampir menutup semua pabrik Aquanya. Jadi mau ditutup nih semuanya dikarenakan ketidakjelasan masa depan air mineral ini. Ia sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak. Jadi beliau udah keluarin duit banyak hingga harus keluar dari perusahaan tempat ia kerja, sampai resign gitu loh dari Pertamina demi perusahaan buatannya ini. Namun yang ia terima adalah penolakan, cibiran yang tiada henti itu, bertubi-tubi. Nah, tapi kalau nggak gitu ini nggak sukses gitu ya. Silahkan disimak nih. Namun bukannya menurunkan harga jual ya, beliau malah lantas menaikkannya 3 kali lipat. Tadi dijual murah nggak terlalu laku, malah dinaikkan nih harganya 3 kali lipat. Nah, di lain sisi distribusi Aqua beralih dari masyarakat biasa ke perusahaan asing. Jadi segmen marketnya dirubah. Mereka mengalihkan ya dari market masyarakat biasa menjadi ke perusahaan asing seperti perusahaan Korea yang waktu itu sedang menangani proyek tol Jagorawi. Pasar pun mulai terbuka guys. Omset mulai naik. Dan agaknya orang udah mulai percaya nih sama Aqua bahwa itu adalah air minum dengan kualitas yang tinggi. Ya karena bule-bule aja udah mulai minum gitu ya. Apalagi dilihat dari harganya pun juga mahal gitu ya. Di saat itu malah dinaikkan 3 kali lipat. Ini strategi yang keren ya. Jadi pada tahun 1982, Aqua akhirnya mengganti bahan baku air yang digunakan, yang semula menggunakan sumur bor ke mata air pegunungan ya, karena dirasa mengandung komposisi alami yang kaya nutrisi. Oke, jadi akhirnya diganti bahan bakunya gitu. Terus dirubah menjadi lebih kaya nutrisi gitu ya. Nah, salah satu kutipan dari Bapak Tirto Utomo yang dikenal yaitu adalah banyak orang ya mengira bahwa memproduksi air kemasan itu adalah hal yang mudah. Banyak orang mikir gampang lah, cuma bikin gitu doang gitu ya. Air kemasan itu banyak orang mikirnya itu mudah. Tetapi itu ternyata nggak gampang guys gitu ya. Yang mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air kan ke dalam botol. Sebetulnya tantangannya, ini kata beliau ya, tantangannya adalah bagaimana membuat air yang terbaik, mengemasnya ke dalam botol yang baik dan menyampaikannya kepada konsumen alias marketingnya. Oke, jadi itu dulu, itu adalah sejarah Aqua guys, yang sampai akhirnya hari ini sudah luar biasa bisnisnya ya, dan akhirnya membuat komputer-komputer yang lain meniru kesuksesan dari Aqua ini. Bahwa perlu diingat bahwa Aqua memang adalah pionir ya, pertama di Indonesia, dan perjuangan beliau, Anda tahu perjuangannya tadi, ketika ditolak dia terus meneruskan, bahkan strategi gila yang malah menaikkan 3 kali lipat dengan mengganti marketnya. Ini keren banget. Oke, jadi itu adalah cerita singkat dan semoga menginspirasi ya dari Bapak Tirto Utomo, pendiri Aqua, perusahaan asli Indonesia yang membuat namanya ini sangat besar di nasional bahkan internasional. Oke, semoga video ini menginspirasi dan silakan teman-teman bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng kalau emang suka video-video seperti ini, dan kalian mungkin bisa request di bawah sejarahnya siapa gitu, mungkin saya akan terangkan lebih detail di video ini. Oke, have a nice and good luck, salam laris manis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.